Dan si ibu ini tadi disuruh keluar dari kampung itu. Dia pas diadilin itu dia bilang apa alasannya? Dia bilang katanya kalau Tuhanku nggak dapet darah, aku nggak bakalan hidup, katanya gitu. Itu kata dia? Iya. Depan orang-orang? Iya. Ada kabar dari temanku yang S ini. Dia meninggal, Mas. Iya. Dia meninggal. Aku datang ke sana. Di sana itu, Mas, ya Allah, aku ngelihat jasadnya itu nggak ada daging sama sekali, jadi kayak kerangka gitu loh, Mas, cuma dilapisi kulit. Habis itu tuh sekujur tubuhnya itu banyak bercak-bercak hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang di edisi Malang. Malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia bergabung di suatu yayasan pembelajaran di kota Malang. Dan ternyata di yayasan pembelajaran itu menganut sebuah sekte pemujaan setan. Jadi orang-orang sekelilingnya itu ternyata pemuja setan semua. Di sebelah gue udah ada Mbak Siska. Mbak, akhirnya ketemu juga nih. Setelah nih, katanya nih ada cerita mantep dari Mbak Siska, tapi rumahnya jauh. Nah, untung aja ketemu di Malang nih Mbak kita. Ini kejadian tahun berapa sih Mbak? Tahun 2014. 2014, oke, udah cukup lama. Nah Mbak Siska kan tergabung di sebuah yayasan pembelajaran ya. Iya. Waktu itu tahu nggak sih Mbak? Yayasan ini sebenarnya nggak bener gitu. Firasat, Mas. Firasat kalau memang bimbel ini kayaknya nggak bener kayak gitu. Kenapa tuh? Cuma firasat tok. Kenapa tuh ada firasat begitu? Emang ada kelihatan yang aneh apa gimana? Iya, kelihatan tanda-tanda yang aneh. Oke, jadi muncullah firasat itu. Dan katanya sempat datang nih Mbak ke acara besarnya mereka. Betul. Sempat datang. Dan di acara itu tadi anggotanya itu banyak dari anggota profesor, dokter, jadi orang-orang elit Kota Malang. Orang-orang gede di Kota Malang. Nah Mbak, mungkin kita tahan dulu nih Mbak ya buat opening kali ini, dan buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue jamin video kali ini bakal serem banget, bakal seru banget. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Mbak Siska, langsung kita mulai aja nih Mbak ya ceritanya. Oke, siap. Jadi tahun 2014 aku kuliah kan. Kuliah ingin nyari kerja sampingan. Waktu itu kuliah semester 5 tahun 2014 itu tadi ada salah satu temanku yang nyaranin lah ikut bimbel aja gitu. Ngajar anak-anak private kayak gitu ya. Habis itu diarahin ke bimbel, salah satu bimbel yang menurut saya itu memang udah aneh dan udah nyiptain kejadian ini. Kejadian ini udah membuat aku trauma saat itu. Bahkan untuk aku mau menyampaikan cerita ini pun perlu kesiapan yang luar biasa. Karena memang aku nggak pernah cerita sama sekali tentang ini. Jadi waktu itu awalnya masuk ya ke dalam bimbel itu tadi, ngajar seperti biasa 1 bulan 2 bulan itu nggak ada apa-apa. Dan anehnya waktu aku masuk bimbel ini, aku nggak pernah sama sekali bertemu dengan ketua yayasan bimbel ini tadi. Nah temanku itu yang nyaranin aku masuk bimbel ini tadi juga nggak ngasih aku jalan untuk ketemu sama ketua yayasan ini tadi gitu loh. Padahal saat itu aku udah curiga
Karena apa? Biasanya kan kalau bayaran dari pengajar bimbel itu berapa sih Mas? 30 per jam kayak gitu kan. Itu enggak, selama seminggu aku bisa dapat uang 500 sampai 600 ribu. Oh banyak ya? Lebih banyak dari perkiraan? Iya, banyak. Karena aneh, takutnya ada apa-apa atau mungkin keliru lah ya ngasih aku bayaran segitu. Aku pengen ketemu sama beliau langsung kayak gitu. Ternyata nggak ditemuin sama sekali, sama banyaklah alasan yang A, yang B, yang C sama temenku ini tadi. Akhirnya 4 bulan atau 5 bulan setelah gabung itu tadi ada undangan kita datang ke seminar jam 11 malam Mas. Jam 11 malam? Jam 11 malam. Oke, agak aneh nih. Agak aneh. Dari awal itu memang udah agak aneh. Nah, jam 11 malam di salah satu hotel di Kota Malang lah, inilah ya. Hotel ini sangat terkenal sekali. Habis itu, ya mau nggak mau, kita datang. Ternyata di bawah ketua yayasan itu tadi, bimbel itu tadi, ada 4 orang. Selain aku sama temanku yang S ini, inisial S ya, ada anak dari Jawa Timur juga lah, inisialnya A sama T, itulah. Habis itu kita datang, waktu ke hotelnya itu tadi udah ngerasa ini kayaknya bukan seminar deh, seminar nggak kayak gini. Karena apa? Waktu di gerbang sampai ke pintu masuk itu lilin udah berjejer Mas, kayak kita udah disambut kayak gitu loh, kayak bukan tamu biasa kayak gitu. Ada apa ini? Nah, aku waktu itu nggak penasaran sama sekali karena memang mungkin itu udah konsep dari hotel tersebut ya, kalau nyambut tamu-tamu baru dari luar kayak gitu. Ada lilin jejer sampai pintu masuk. Kita masuk di salah satu aula yang memang udah didekorasi gelap. Aku udah mikir gini, apa ini pengabdi setan atau sekte-sekte ya? Karena memang waktu itu masuk ke dalam aula itu tadi, meja itu disusun rapi Mas, disusun rapi, dan yang datang itu pakai jas semua, kecuali kita yang 4 pakai batik karena memang pulang ajar langsung ke sana. Nah, ketua yayasanku ini ibu ya, si perempuan ini tadi tuh langsung pakai jas. Dia di dalam ruangan ini tadi, biasanya kan kalau orang seminar itu rame ya, ngobrol sana sini, itu nggak diem hening. Kayaknya ini ada yang nggak beres di aula ini tadi. Habis itu si temanku 2 ini cerita ke aku, Mbak Siska, kayaknya yang di gerbang tadi, yang di pintu tadi itu bukan anjing deh, karena memang aku sempat waktu jalan itu ngomong, kok ada patung anjing ya 2 ya di ini mungkin bukan acara biasanya kan ada pamflet kayak gitu kan, seminar apa itu nggak ada. Enggak, itu tadi patung anjing. Enggak Mbak, itu bukan anjing, aku lihat sendiri dari dekat tadi. Hah, emang patung apa? Itu batungnya Bahomet katanya gitu. Masa sih? Jadi nantilah kalau pulang aku mau lihat lagi ya kayak gitu. Ternyata waktu acara seminar itu tadi datang orang cowok masuk ke dalam panggung, 1, nggak tahu lah, ditutupin topeng. Wow, topeng apa Mbak? Nggak tahu aku, topeng biasa gitu Mas. Warnanya itu hitam. Topeng warna hitam. Kelihatan. Jasnya warna hitam ya. Terus ininya itu dalamnya putih ya, kayak orang mau pergi pesta itu loh. Oke, berarti itu semuanya pakai baju hitam, pakai jas hitam. Jas hitam. Rata ya? Rata semua. Lah, kita kok nggak disediain jas aku gitu. Terus aku tanya lah ke ibu. Ibu itu cuma ngelirik aku kayak gini. Nggak cerita apa-apa. Semakin takut lah aku, karena memang aku sendiri parno kan, kayak kalau ada ruangan yang udah kayak gitu-gitu, bau-bau setan kayak gitu, aku takut. Aku bukan apa, aku takut gitu. Habis itu karena mulai jam 11 dan orang itu ngomong apa juga aku nggak jelas, karena ngomongnya jaringan gitu Mas. Jaringan? Jaringan itu jaringan apa ya? Ada kata yang saya ingat itu kayak gini, nanti kalau yang di kota
semuanya harus berkumpul di sini. Nah, nanti yang di kabupaten nanti harus berkumpul di sini, di titik sebelah ini kayak gitu. Jadi nggak paham aku acara itu tadi itu apa, aku nggak paham. Tapi Ibu Iti tadi bilangnya itu seminar, kayaknya bukan seminar deh. Jadi orang 4 ini tadi takut. Akhirnya bilang ke ibu ini kalau mau pulang lah, karena udah malam juga, cewek semua kan 4 itu tadi, kita pulang lah. Ibu ini nggak ngerespon apa, nggak jawab iya, nggak jawab boleh kayak gitu, cuma manggut gini tok. Semakin takut lah aku, apa ini setan apa gimana aku gitu. Ya wis, kita pulang, berempat itu pulang. Kita lari, sedikit lari Mas. Orang-orang itu ngeliatin kita. Satu ruangan, satu aula itu ngeliatin kita. Rame Mbak, kira-kira ada berapa orang Mbak di ruangan itu? 100 mungkin ada. Wah. Loh, karena itu apa ya ampun, aulanya itu luas banget. Luas banget Mas, dan itu meja itu nggak tahu aku ngitungnya berapa. Nggak tahu, makanya itu mungkin ada keanehan, mungkin iya ada keanehan saat itu. Aku langsung pulang sama anak-anak, pulanglah kita. Aku lihatlah patung yang katanya temanku itu Pak Pumit itu tadi, ternyata benar. Dan di patung itu tadi itu ada, kalau dibilang kendi itu bukan kendi, tapi kayak ginian Mas, ada wadah seperti ini. Itu kayaknya ada darah Mas. Setelah itu kita pulang. Nah, setelah pulang itu tadi kejadian-kejadian muncul padaku dan teman-temanku. Begitu. Pertama, temanku, aku dulu. Jadi lingkunganku ini aneh semua. Ada temanku yang dari luar kota nginep di rumah. Dia itu selama datang sampai pulang selalu tidur, pas bangun itu di atasnya itu ada pocong. Sampai dia pulang Mas, ada pocong. Keanehan pertama. Yang kedua, ibu waktu maghrib biasanya ibuku kan kalau maghrib itu ke masjid musola kan ya, sholat di sana. Nah, waktu berangkat itu tadi, berangkat ke musola itu, katanya itu aku ada di kamar, lagi main laptop. Sis, ibu ke masjid dulu ya. Aku cuma noleh gini katanya, sambil mantuk-mantuk kayak gini. Ya wis, habis itu pulangnya ibu, masih ada aku di situ. Akhirnya setelah itu ada suara ketokan pintu di luar. Ibuku langsung jalan ke depan, mungkin ada tamu. Ternyata aku datang. Yang di dalam kamar siapa? Tuh, yang kedua. Dan ketiga ini Mas, ini yang mungkin nggak akan bisa saya lupakan dan ya membuat aku trauma untuk bercerita tentang ini. Jadi di pagi hari aku nganterin ibu ke pasar. Nganterin ibu ke pasar, ya wis nggak ada keanehan sama sekali. Pulangnya, nggak tahu kenapa aku waktu nyetir sepeda, itu ada yang dorong aku dari belakang. Ada yang dorong aku dari belakang, aku jatuh. Ibuku terpental ke kanan. Dan aku jatuh telungkup ke aspal. Di belakangku udah ada bis. Bis itu tadi ngerem dadak. Ya alhamdulillah aku waktu itu masih ketolong. Posisi kepalaku sama ban bis itu begini. Tipis banget. Tipis Mas. Aku sebenarnya nggak percaya sama cerita itu, tapi ada saksinya ibu dan warga yang nolong aku saat itu. Helmku udah pecah jadi 2. Sepedaku itu udah hancur. Padahal waktu itu aku kecelakaan kayak apa aku loh nggak tahu. Kayak nggak ditampar mobil, nggak ditampar apa. Katanya aku tiba-tiba oleng aja gitu katanya. Dan ada bis waktu itu. Untungnya katanya ibu, bis itu jalannya pelan. Jadi nggak sampai nabrak kamu. Aku langsung pingsan dan
gak inget wis apa itu. Wis, setelah itu kok keanehan ini terjadi kayak itu ta. Lah, habis itu di bimbel. Waktu itu aku ada jam ngajar jam 4 sore. Aku belum datang kan. Katanya anak-anak aku di sana, aku udah ngajar dari jam 2. Lah, siapa yang ngajar wong aku barusan datang, aku gitu. Enggak, Bu. Ibu udah datang dari tadi, katanya kayak gitu. Lah, Ibu belum datang lah, enggak. Ibu ada di sini, aku gitu. Lah, murid-muridku itu semua bilang kalau aku udah ngajar dari jam 2. Terus ini ceritanya temanku yang ngajak aku ini, inisial S. Dia anak Pasuruan. Di cerita ini dia meninggal. Meninggal. Jadi sebelum 2 bulan sebelumnya itu, saya itu mengunjungi si ibu ketua yayasan ini tadi. Karena memang udah kayak ada perasaan, ulah temui dia lah. Ada apa ini sebenarnya, kok banyak kejadian aneh sampai kayak gini kan. Di situ aku datanglah ke lokasi yang memang jadi kantornya dia kayak gitu. Oke. Kantornya dia. Saya datang. Lah, kok rumahnya kayak gini? Rumahnya itu kayak rumah-rumah yang nggak pernah dihuni sampai 30 tahun ini, Mas. Banyak tumbuhan liar. Ah, masa iya? Jadi aku tanya ke salah satu orang yang ada di sekitar situ, namanya Pak W gitulah ya. Pak, mau tanya, ini bener nggak rumahnya si ibu ini gitu? Oh iya bener, ada di dalam. Tapi orangnya itu agak aneh, katanya gitu. Hah? Aneh gimana? Mbaknya ini dari mana? Saya itu Pak mau ada urusan bimbel kayak gitu kan. Mungkin adalah urusan yang lain juga. Jangan deketin orang itu aneh, katanya gitu. Kok bisa aneh? Iya Mbak, tiap malam dia itu selalu nata lilin melingkar. Dan dia itu selalu ngomong aneh gitu, katanya di tengah lilin itu tadi. Semakin nggak percayalah aku, masa orang itu kayak gitu, aku gitu. Enggak, pokoknya aku mau ke sana Pak, ya terima kasih kalau memang rumah itu memang rumahnya ibu ini. Jadi aku masuklah ke sana, pintu nggak ditutup. Ternyata Mas, di sana itu ada kertas, 4 kertas itu berisi biodata kita berempat. Wow. Temanku, ini aku, ini temanku yang meninggal itu, dan 2 ini temanku yang itulah, A dan T itu tadi. Dan di sana itu di kertas itu tadi tertulis nama, tanggal lahir, jam kelahiran, neton. Sampai selengkap itu ya? Sampai selengkap itu. Di kertas buram dan tintanya warna merah. Aku masih ingat banget itu. Setelah itu ada di lembar selanjutnya itu ada tulisan kejadian dia bakalan meninggal. Beneran Mas. Kalau dipikir ini nggak masuk. Iya kan? Tapi itu terjadi di aku. Waktu itu aku baca punya aku. Gimana sih proses aku nanti sama dia mau jadikan tumbal nih. Di proses kematiannya itu nanti aku sakit pertamanya. Kedua, aku kecelakaan. Kepalaku kayak apapun ditulis sama dia. Dan ketiga itu nanti kalau nggak bisa, kalau misal yang ke-1, ke-2 ini gagal, yang ketiga ini yang terakhir, aku bunuh diri. Jadi udah kayak ada skenarionya. Ada skenarionya. Dan yang kedua ini mungkin aku baca nggak sampai selesai karena memang orangnya udah keluar, udah datang. Aku tuh membaca si Mbak S ini tadi itu pertama matinya itu karena sakit, kena penyakit yang nggak terdeteksi sama dokter kayak gitulah ya. Nah, sama si ibu-ibu tadi, aku gelut, tak marah-marahin dia sampai tak jambak juga.
Karena aku pegel, aku nggak kenal kamu kok mau numbalin aku salah apa kayak gitu kan. Terus ada Pak W itu tadi yang ngelerai. Ada Pak W yang ngelerai, akhirnya dibawa ke kelurahan, diadili, dan si ibu ini tadi disuruh keluar dari kampung itu. Oh, jadi pas ibu itu keluar, Mbak Siska langsung nyerang dia? Iya, Mas. Ngapain kok nulis-nulis kayak gitu buat aku? Kan itu udah apa ya? Nggak normal lah. Sampai nulis-nulis biodata aku, kematian aku kayak apa kayak gitu dah. Di belakang tulisan itu tadi ada cap gini dan itu baunya anyir. Aku yakin itu darah. Darah. Di situ, setelah itu selesai ya sama Bapak W ini tadi, buku ini kertas ini tadi disuruh bakar. Biar apa yang ditulis itu nggak kejadian. Iya. Enggak, dibakar lah sama Pak W itu tadi. Wes, aku selesai Bu di sini. Aku nggak mau ada masalah apa-apa lagi. Urusanmu sama warga kampung juga selesai, urusanmu sama aku juga selesai. Aku nggak mau terus kayak gini. Kamu harus berhentiin aku di ritual-ritual apapun, aku gitu. Dan dia nyanggupin. Oke. Dia pas diadilin itu dia bilang apa alasannya? Dia bilang katanya kalau Tuhanku nggak dapet darah, aku nggak bakalan hidup, katanya gitu. Itu kata dia? Iya, depan orang-orang? Iya. Makanya katanya orang-orang itu dia itu orang gila. Mungkin orang-orang itu kan nggak ngerti ya apa sekte setan, apa sekte pemuja setan atau kayak gimana. Taunya kan orang kalau ngomong gelambiar kayak gitu kan orang gila kayak gitu kan. Tapi kan kalau aku kan kalau udah ada ritual-ritual kayak gitu tuh kan berarti orang ini emang agak ada itu pemujaan kan. Habis itu udahlah sebulan nggak ada apa-apa, tenang. Ada kabar dari temanku yang S ini, dia meninggal Mas. Ya. Dia meninggal sakit ya? Sakit. Habis itu aku datang ke sana naik motor karena dengar kabar dia itu meninggal. Aku datang ke sana. Di sana itu Mas, ya Allah, aku ngelihat jasadnya itu miris gitu loh. Jadi sekujur tubuhnya itu kayak udah nggak ada dagingnya, cuma tulang kayak gitu kan. Sama almarhum ibunya juga disuruh lihat ini loh, lihat temenmu sebelum dia dikafani, sebelum dia masuk liang lahat kamu minta maaf lah katanya gitu. Aku lihat itu matanya itu lihat ke atas, terus sininya itu udah nggak ada daging sama sekali, jadi kayak kerangka gitu loh Mas, cuma dilapisi kulit. Habis itu tuh sekujur tubuhnya itu banyak bercak-bercak hitam. Dan ibunya itu cerita sebelum dia meninggal malamnya itu, dia berpesan katanya itu dihalangi sama 5 orang. Bu, kayaknya aku nggak bakalan bertahan hidup deh. Kenapa? Kok kamu bilang kayak gitu? Enggak. Insya Allah kamu dapat obat, pasti kamu sembuh. Ya gimana pun caranya ibu bakalan ngusahain kamu itu sembuh. Enggak Bu, aku udah dibawa sama orang 5 ini katanya gitu. Siapa orang 5 itu yang berdiri di pintu katanya gitu. Ibunya bingung, mana nggak ada orang. Ya mungkin orang yang mau meninggal mungkin ya, jadi ngelihat apa-apa gitu. Itu Bu, orang 5 itu tadi katanya gitu. Dia pakai baju hitam, bawa lilin katanya gitu. Enggak nak, kamu itu insya Allah sehat, wis nggak apa-apa. Enggak Bu, aku besok mati subuh. Ternyata bener, dia mati subuh. Dan waktu itu ada waktu ya cerita sama ibunya, kenapa si S ini bisa sakit kayak gitu. Katanya dia itu habis pulang dari Malang, dari sini pulang ke sana, wajahnya itu udah pucat. Katanya itu dia tuh tiap di kamar itu bilang kayak gini, Bu, kayaknya aku dari awal itu udah keliru deh. Kayaknya karena dunia deh, karena kayaknya aku nggak deh, kayak ngomong sendiri kayak gitu, ngomong tapi takut,
Ibunya itu dengerin, dia itu ngomongnya kayak, waduh, habis ini itu aku harus nyiapin lilin, habis ini harus nyiapin darah, habis ini aku harus baca ritual apa kayak gitu. Terus ibunya itu tanya ke aku, ada apa ini kok si S ini jadi sakit kayak gitu. Ya aku cerita tentang bimbel ini tadi. Kita ketemu Bu sama ketua yayasan namanya Bu ini. Ternyata dia itu pemuja pemuja setan itu. Lah saya tuh taunya ibu ini tuh dari Mbak S ini tadi. Apa ada ya di awal itu udah ada perjanjian sama Mbak S ini juga nggak tahu. Ternyata setelah seminggu setelah beliau meninggal, sudah dikuburkan juga Mbak S itu tadi, ibunya itu telepon aku, Mbak Siska, sampean ke rumah. Ini ada surat ini, aku nggak tahu bacanya gimana sih Mbak, aku bingung katanya gitu. Mungkin Mbak Siska bisa bantu. Jadi aku langsung ke rumahnya. Ke rumahnya itu, terus ada surat sama ibunya itu nggak dibuka, nggak berani katanya. Katanya surat ini baunya anyir. Bau darah gitu loh, bau darah, bau menyan, pokoknya campur jadi satu gitu. Gak berani ibunya. Baru ada aku itu berani. Kita buka surat itu, saya baca. Mereka semua keluarganya gak berani sebelum ada aku mau buka surat itu tadi. Habis itu saya buka suratnya. Ternyata isinya gini. Perjanjian ini bakalan selesai kalau kamu, si Mbak S ini, namanya Mbak S ini tadi, sudah menyanggupi nyawa kamu sebagai gantinya kalau si 3 temanmu ini gagal. Gagal jadi tumbal, kayak gitu. Terus ada cap 3 jari itu, cap darah itu tadi. Di sana itu aku sama keluarganya itu nangis. Ibunya itu sampai nggak percaya loh Mas, anaknya itu kok bisa melakukan hal seperti ini gitu loh. Paham nggak maksudku? Iya, jadi dia menyanggupi. Memang dia membawa kita bertiga itu untuk bekerja sama si ketua yayasan untuk apa? Ya. Jadi tumbal. Kalau si 3 ini nggak jadi tumbal dulu, dialah yang mati duluan. Aku di situ shock. Aku nggak kenal sama kamu. Aku juga nggak kenal sama si ketua yayasan. Kok bisa-bisanya ada niat jelek kayak gitu loh. Mau jadiin tumbal orang. Aku kemarin itu mau menceritakan ini pun gimana ya nanti ya resikonya. Tapi kata ibu, nggak apa-apa, si ketua yayasan ini tadi udah meninggal aja. Kita dapat kabar kalau beliau itu udah meninggal. Oh udah meninggal. Jadi aku lega. Tapi selama itu aku sendiri takut. Takut apa? Mungkin meskipun udah selesai, aku masih dibuntuti atau kayak gimana kayak gitu. Adalah ya kekhawatiran dari aku juga saat itu. Tapi mendengar beliau ini sudah meninggal, kabar burung lah kalau memang, dan aku pastikan memang beliau ini meninggal. Dan aku datang ke kuburannya. Memastikan apa? Bener nggak sih dia itu aliran yang diceritakan itu tadi? Ternyata bener. Di batu nisannya itu ada lambang segitiga terbalik. Di batu nisannya? Sampai sekarang tuh ya masih ada berarti? Ada. Di Malang ini loh? Di Malang Mas. Aku itu nggak terbayang kalau mau masuk di sekte-sekte kayak gituan. Nggak ada pikiran mau masuk sekte terus jadi tumbal kayak gitu. Tak kira itu ya cuma ada di film-film horor. Itu toh. Ternyata ada. Dia dikubur di pemakaman apa nih? Maksudnya di pemakaman ada apa? Salah satu pemakaman yang memang buat aliran kayak gitu. Aliran ini udah terkenal.
Aku gini, udah lihat di hotelnya itu tadi, udah lihat lambang itu tadi, ini mungkin udah ada pikiran kalau sekte lah ya. Aku nggak mau nyebut biar mereka yang berasumsi. Aku juga pegel kok jadi tumbal. Terus aku nandain itu, mungkin tanda itu dipakai kan buat anggotanya. Hanya ketika denger si ketua ini tadi mati, meninggal, aku langsung pergi ke kuburannya. Ternyata benar, ada tanda itu, lambang itu. Dan itu pun yang memastikan aku, oh benar, sekte sesat. Dan si Mbak siapa yang meninggal tuh? Mohon maaf, Mbak S ini ya, dia tuh dapat apa Mbak? Maksudnya ada perjanjian, kenapa dia bisa nyetujuin, dia dapat imbalan apa di situ, tahu nggak? Jadi ibunya yang cerita. Oke. Aku sendiri kan nggak deket sajanya kan sama si orang tiga ini. Ya deketnya cuma waktu bimbel ini tadi. Jadi si ibu ini cerita, wah dia kerja di Malang 1 bulan udah beli sepeda motor. Oke. Wah, sepeda motor. Terus 2 bulan udah beli kulkas, udah beli peralatan semua. Di rumahnya Di itu? rumahnya. Dia langsung dibawa ke rumahnya itu tadi. Terus 3 bulan kerja di sana udah bisa beli tanah. 3 bulan loh beli tanah loh. Aku aja yang dibayar 500-600 seminggu itu udah khawatir, takut. Ini keliru apa gimana sih biaya kok sampai segitu, cuma bimbel juga aku. Dan dia itu dari cerita ibunya seperti itu. Udah sampai dapet tanah. Bahkan terakhir ini tadi, kalau memang 6 bulan ini dia kerja di Malang itu apalah ya, dapat poin katanya. Ke ibunya itu ceritanya kayak gitu, dapat poin, dia bisa beli mobil. Dia bilang gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi setelah kejadian aku yang nemu surat itu tadi, yang tukaran lah ya namanya, sama si ketua yayasan itu tadi, dia pulang langsung sakit, dibawa ke dokter juga nggak ada apa-apa di dalam tubuhnya, maksudnya penyakitnya nggak kelihatan gitu loh Mas. Tapi dia tuh ngerasa sakit sampai matanya ini hitam. Dan yang kan katanya sampai kurus banget tuh. Iya, sampai kurus banget. Itu pas kurusnya itu pas emang udah sakit apa emang pas hari dia meninggal aja? Seminggu. Kata ibunya. Seminggu mau meninggal. Udah mulai ciut tuh ya kulitnya. Berubah gitu. Waktu sakit sih dia itu masih ada masih berbentuk lah ya. Tapi seminggu sebelum dia mau meninggal, itu perubahan itu langsung drastis. Dari wajah ini sampai kayak mau jadi tengkorak kayak gitu. Gigi pun juga waktu meninggal sih agak nganga gitu. Dan mata ini ke atas. Oke, ini gila sih. Di Malang loh, ini ada yang kayak begini ternyata. Aku sendiri nggak percaya kalau ada hal-hal seperti ini di Malang, karena memang Malang terkenal ya wis lah pendidikan lah Mas ya. Orangnya normal-normal, terus nggak mungkin juga ada sekte kayak gitu kan. Ternyata terjadi. Dan mungkin saja sampai sekarang itu masih berlanjut. Karena aku mikirnya waktu di aula itu katanya seminar itu banyak orang. Dan mungkin orang-orang yang ada di aula itu salah satu dari ketua yayasanku itu tadi. Ya ini mumpung lagi ngomongin yang pas aula itu ya, pas Mbak masuk ke aula itu nih, itu dekornya Mbak ngeliat di dekor pakai apa sih aula? Selambu Mas, jadi dikelilingi selambu warna hitam gitu. Oh, kayak ditempel gitu ya? Terus di tengah itu ada layar. Kayak layar buat kayak emang buat seminar, layaknya seminar ya? Tapi nggak ada gambar apa-apa. Oh, kayak gimmick. Cuma merah. Kayak gimmick doang berarti layarnya ini. Cuma merah gitu, warna merah tok. Oke. Habis itu keluar si cowok ini tadi ngomongin apa nggak tahu. Pakai topeng itu ya. Pakai topeng itu tadi. Aku ngira itu cuma ada di film Mas kayak gitu kan. Ternyata aku melihat sendiri di depan mata. Dan ketika ngomong pun dia nggak lepas topeng ya? Nggak kelihatan jadi mukanya. Nggak.
Sampai sekarang pun aku penasaran siapa sih laki-laki itu. Kalau memang tahu mau aku samperin. Dan orang-orang yang ada di aula itu nih, orang-orang yang waktu itu ada di aula kan hampir 100 orang ya, mungkin nih. Mungkin. Itu rata-rata nih anak muda atau emang umur 30-40 atau orang tua, itu kebanyakan yang Mbak lihat waktu itu. Itu kayak gimana Mbak? Kemungkinan ya, aku ngelihatnya itu postur tubuhnya itu sama seperti yang ada di depan si laki-laki ini tadi. Rentan umurnya mungkin 30 ke atas. 30-an ke atas ya, berarti rata-rata ya? Lah, waktu masuk itu kan di balik pintu setelah masuk ya, masuk. Ini ada meja Mas, nulis buku tamu. Ada buku tamu. Ada buku tamu. Yang nunggu ini juga orangnya nggak kelihatan wajahnya, nggak tahu ya. Maksudnya nggak kelihatan? Ya nunduk gitu loh. Oh, dia nunduk gitu. Nunduk jadi nggak kelihatan kayak gitu. Aku nulis lah, kan pas nulis namaku itu tadi di nama daftar namanya itu tadi itu. Boleh nggak sih aku nyebutin gelar? Boleh. Boleh ya. Nggak apa-apa. Dokter, profesor, terus kebanyakan dokter sama profesor lah. Gila. Gelarnya itu. Jadi prof siapa? Iya, prof gitu siapa, ya, dokter siapa. Yang nggak pakai gelar itu beberapa lah. Dari lembar yang aku baca loh ya. Yang lembar aku yang nulis nama itu loh, yang nggak tahu lagi kalau lembar-lembar yang lain. Itu cowok cewek semua? Cowok cewek. Nggak ada anak muda, Mbak? Ada nggak anak muda yang anak muda? Cuma aku sama teman-temanku itu tadi. Nggak ada. Iya, nggak ada. Segitu banyaknya orang? Nggak ada, Mas. Mungkin ya memang anak muda yang dibawa itu tumbalnya itu loh, ngasih tahu orang-orang itu tadi itu loh, tumbalmu. Mungkin ngasih tahu aja ke orang-orang sana. Ini yang bakalan jadi tumbal, kayak gitu mungkin. Dan ternyata yang jadi tumbal itu cuma satu orang ya? Satu orang, karena aku gagal. Kan tadi ada 4 orang nih, termasuk si Mbak Es ini, masuk Mbak Siska juga. 2 lagi gimana Mbak kabarnya? 2 lagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa Mas. Apakah dia 2 lagi ini mengalami hal yang serupa sama Mbak Siska apa gimana? Pernah ngubungin mereka berdua nggak? Iya, setelah di si S ini nggak ada, aku ngubungin dia. 2 mereka ya? berdua, sampai datang aku ke rumahnya. Oke. Aku tanya rumahmu di mana? Aku datengin, aku samperin, memastikan dia itu memang nggak kenapa-napa. Takutnya nggak cerita ke aku, ternyata di sana dia kenapa-napa. Ternyata memang nggak apa-apa. Tapi sampai sekarang pun masih aman. Oke, tapi pernah ngalamin nggak? Ngalamin juga yang kayak Mbak Siska. Apa tuh? Gimana tuh ceritanya? Jadi yang si A ini ya, yang A ini rumahnya kan dekat sungai. Dia itu waktu itu sama adiknya katanya mau mancing. Oke. Mau mancing, ikan lah di sungai itu tadi ya. Nggak tahu kenapa ada yang dorong. Sungai itu tadi kedalamannya katanya berapa ya? 3 apa 4 meter gitu. Dan dia nggak bisa berenang. Ada yang jongkroin kayak gitu ya, nggak tahu siapa gitu. Dia itu langsung jatuh ke sungai dan nggak ada yang nolong. Kok untungnya ada adiknya waktu itu langsung lari, manggil bapak ibunya, dia masih ketolong. Oke. Tuh ada adeknya tuh. Tuh kejadiannya. Setelah itu aku tanya ke si T, kan rumahnya beda tapi sama kan, satu tujuan gitu kan, satu jalan. Aku ke T, si T ini tadi nggak ngerasain apa-apa tapi mau minum racun. Jadi tuh ada obat hama gitu loh Mas, hama di sawah, warnanya seperti air mineral. Sama bapaknya ditaruh di kamar. Dan dia mau minum. Kok untungnya bapaknya itu tadi langsung nemuin dia, jangan diminum, dia udah minum sedikit. Masih ketolong saat itu. Itu aja sih. Cerita mereka berdua ini dapat kejadian yang aneh itu.
Nggak ada yang kejadian horor seperti yang Mbak Siska alamin ya, kayak nggak yang ada. menyerupai kayak gitu-gitu. Nggak ada. Oke. Jadi kemungkinannya kan pertama Mbak Siska nih, yang hampir kecelakaan waktu itu ya, hampir terlindas. Habis itu yang temennya, yang si T S itu ini, tadi. yang A sama T. A sama T gagal nih bertiga, baru ke Mbak S. Iya, gagal sama ke Mbak S itu tadi. Dan waktu aku berkunjung ke rumahnya si Mbak T, ibunya ini kayaknya peka. Ibunya ini tiba-tiba waktu aku kesana kan nginep ya, pas lihat TV itu ibunya langsung duduk di sampingku, bilang, "Dek, aku ini kayak ada firasat nggak penak sama si T ini tadi. Kayaknya ada yang ganjel gitu." Iya Bu, jadi aku ceritain soal yang ketua yayasan itu tadi, sekte itu tadi, terus teman kita yang ada di Pasuruan itu meninggal itu tadi, dan siapa aja anggotanya dari ketua itu tadi, dan ternyata ada Mbak T ini tadi. Makanya aku pergi ke sana untuk memastikan memang Mbak T ini nggak kenapa-napa, sama temanku yang satunya Mbak A ini tadi, kayak gitu Bu. Aku takut sampai ada kejadian yang terjadi seperti kayak Mbak S. Entah mereka itu sakit, tiba-tiba sakit terus apa kayak gitu kan. Kayak gitu, ternyata nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin mereka berdua itu tertolong karena ibadah mereka yang memang jos. Masih ada Tuhan yang menolong mereka. Ya. Karena memang aku yakin Mas, kalau memang belum waktu kematian nggak akan bisa. Meskipun manusia sendiri yang menciptakan tanggal kematian manusia lain, kalau memang bukan waktunya nggak akan bisa. Ya karena ketiga ini gagal, mungkin Mbak S ini tadi. Udah berapa lama setelah kejadian ini berlangsung sampai sekarang? Berarti 2014 udah sampai cukup sekarang. lama ya, aman-aman aja kan? Aman-aman aja. 2014 loh itu. Tapi ada kekhawatiran sih Mas, setelah keluar dari bimbel itu sampai aku lulus kuliah sampai menikah pun masih ada kekhawatiran. Karena takutnya lah dia aja udah tahu biodataku sampai sedetail itu kok. Nanti kalau diritualin lagi gimana, aku kan takut kayak gitu kan. Terus denger 1 tahun yang lalu, dia nggak ada, dia meninggal. Dan aku datang ke kuburannya memastikan lambang itu tadi ada apa enggak, karena memang yang memang beredar di Malang ya, semua anggota yang ikut sekte itu pasti batu nisannya itu ada lambang itu tadi. Gila. Ya, kalaupun boleh cerita detail ya, aku pengen ngasih tahu lokasinya itu di mana itu pengen ya. Tapi karena memang nggak bisa ya wis, nggak apa-apa lah. Ngeri juga ya, khawatir ntar banyak kenapa-napa, keluarga kenapa-napa. Karena kan itu gede banget ya pasti organisasinya. Gede, karena memang banyak. Ya. Banyak banget orang, bahkan dan sampai sekarang pun terpandang juga kan. Sampai sekarang pun mungkin masih ada. Masih kan? ada. Dan si hotelnya ini berarti juga kerjasama ya sama mereka, harusnya. Iya, karena memang di hotel ini tadi udah ada lambang paten dari organisasi itu, Mas. Itu berarti bukan si organisasinya yang bawa ya? Apa emang gimana? Apa di hotel udah ada? Di hotel itu udah ada, karena memang hotel itu udah berdiri sejak tahun berapa ya, nggak tahu ya. Aku bacanya loh ya setelah kejadian itu, terus aku searching di Google sejarah dari hotel itu gimana kayak gitu. Ternyata memang ada sangkut pautnya sih sama organisasi sekte kayak gitulah. Ya aku malah menduga-duga mungkin dari zaman dahulu kan mungkin ada kan nenek moyang mereka kan ya yang membangun hotel itu. Ya, saat itu masih ada hotel. Sampai sekarang masih ada, masih beroperasi. Di salah satu spotnya ya berarti ada 2 patung itu. Iya, ada. Oke, dikira itu tadi mereka yang bawa nih. Iya. Karena emang ada lagi ada acara itu mereka yang bawa, enggak toh ya, berarti memang ada di situ. Wow, menarik sekali. Dan aku pun masih belum percaya gitu loh Mas, kok masih
di tahun seperti ini, tahun 2014 itu kan ya masih kemarin lah ya, tahun-tahun modern lah ya, kok masih ada sekte kayak gitu. Oke Mbak Siska, waktu Mbak Siska ke rumah si siapa ibu yang bikin skenario kematian dari keempat ini nih, Mbak Siska dan teman-teman, di situ Mbak Siska dituliskan meninggalnya gimana, sakit, kecelakaan, terakhir bunuh diri. Iya. Berarti 3 skenario kematian ini tuh berarti bukan alur ya, kayak option aja berarti ya? Enggak, karena kan Mbak Siska belum sempat sakit kan? Enggak sempat sakit aku. Cuma sampai kecelakaan itu tadi. Ya. Kecelakaan itu tadi memang terjadi waktu itu. Iya, yang nyaris itu kan, nyaris itu tadi. Kemungkinan kalau aku nggak datang ke tempat si ketua ini tadi dan ngobrak-ngabrik saat itu, di waktu selanjutnya mungkin aku bakalan bunuh diri itu tadi, sakit itu tadi, atau yang lain-lain, nggak tahu lagi. Atau mungkin yang 3 itu memang hanya option nih, yang mana yang kena nih ya kan, ternyata yang ada selanya di kecelakaan karena waktu itu posisinya lagi di jalan, gagal pindah ke si T, gagal juga pindah ke si A, gagal juga baru ke si S. Soal kecelakaan Mas, aku mau cerita tentang sopir si bis ini tadi. Kenapa tuh? Dia kan turun. Oke. Karena ngelihat aku jatuh, terus kepalaku nyentuh si ban, ya kan? Turun langsung ada apa? Dikira itu batu, ternyata aku kan. Batu. Katanya si bapak nyupir bus ini dikira batu karena memang bis ini katanya ngerem sendiri gitu loh. Ngerem sendiri. Habis itu ibu lari ke aku dibopong sama orang-orang ke pinggir jalan lah ya. Aku saat itu udah nggak sadarin diri, udah nggak inget apa-apa. Katanya si bapak supir bus ini tadi, loh tadi itu aku ngeliat ada kakek-kakek jalan bawa batu katanya gitu. Si bapak ini tadi nggak tahu itu bapak ini kelelahan atau gimana, jadinya gelambiar ngelihat apa-apa. Tapi katanya penjelasan dari bapak ini tadi, ngelihat kakek-kakek tua rambutnya panjang. Oke. Bawa batu, terus dilempar ke bus itu tadi. Setelah itu kakek itu tuh nggak ada. Akhirnya bus itu tadi ngerem sendiri. Ngerem sih nggak tahu yang ngomongnya gimana ya. Katanya direm sedikit waktu itu, tapi kayak ada tarikan sendiri di bus. Langsung berhenti. Akhirnya karena penasaran turun si bapak itu tadi. Ya? Ternyata ada kepalaku itu tadi udah nyentuh ban. Iya, helm aja udah pecah. Nah makanya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Siska ya tentang kejadian-kejadian horor nih yang dia alamin waktu dia gabung di suatu yayasan bimbel di Kota Malang. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan Mbak Siska ini aktif ya di sosial media, Twitter itu nulis ya Mbak, tulis tweet apa nih Mbak yang Mbak tulis? Tweet horor. Tweet horor. Oke, itu tweet horor yang gimana nih Mbak? Maksudnya yang Mbak Siska emang dapat kiriman cerita dari orang lain apa gimana? Jadi memang ada narasumber yang menceritakan cerita ke aku, terus aku tuangkan ke tulisan. Oke, dari teman-teman ya rata-rata? Ya, teman-teman, terus tetangga sekitar, nggak jauh-jauh deh. Itu memang hobi nulis di Twitter gitu? Dan nama akun Twitternya apa nih Mbak? Cerita Siska Official. Cerita Siska Official tuh. Nanti linknya ada di deskripsi. Sahabat lonceng bisa langsung klik aja, di situ banyak cerita-ceritanya. Kan ada yang hobi nonton video, ada yang hobi ya denger suara aja, ada yang hobi baca Mbak. Iya betul. Apalagi yang emang aktif Twitter nih bisa langsung mampir ke Twitternya Mbak Siska Official itu. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir aku mau ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Siska. Mbak, thank you Mbak ya, ini cerita epic banget, gila. Terima kasih banget nih Mbak udah nyeritain sama sahabat lonceng, terutama sama aku. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mbak Siska juga izin pamit. Bye bye.